di podcast kelompok 3. Di sini ada aku Aini Dan aku Shalom. Di sini kita mau sharing tentang transformasi pendidikan tradisional ke digital. Oke, di sini untuk tamunya kami mendatangkan tamu yang spesial, tapi gak spesial sih. 50-50 lah ya. Terus di sini tamunya tuh merupakan pelajar SMP yang merupakan teman kita juga. Pasti udah pada ada yang kenal dong ya. Tapi aku akan mewakili buat yang gak kenal dulu gitu dengan memperkenalkan mereka. Karena biar adil gitu ya, biar sama-sama kenal. Nah, jadi yang pertama untuk narasumber pertama ada. Halo, aku Bambang. Narasumber kedua ada. Oh, aku Rizky. Dan yang terakhir ada. Halo, aku Firman. Oke, sebenarnya kita menjadikan mereka narasumber itu karena mereka tuh lebih berpengalaman ya nggak sini? Iya. Pengalaman, jadi kayak mereka udah lebih berpengalaman merasakan pendidikan secara digital maupun tradisional. Ya, gitu ya. Nah, sebelum ke topik, kita bakal nanya dulu nih kabar kalian gimana sih? Alhamdulillah baik. Sebaliknya gimana? Nah, kita baik juga, alhamdulillah. Nah, daripada lama-lama, kita lanjut aja nggak sih ke topiknya? Boleh. Ya. Kita kan topiknya tadi perubahan transformasi perubahan tradisional ke digital. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih apa itu perubahan tradisional, perubahan digital? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Nggak tahu. Aku mau ngejelasin, tapi kalau misalnya kalian udah tahu duluan gitu ya, kalian yang ngejelasin. Belum tahu Belum sih, tahu sih. cuman dikit lah paling. Apa? Ya, lupa. Oke. Mungkin aku bakal jelasin, tapi palingan kalau ini bukan dari apa, dan ini pendapat aku sendiri, lebih ke opini aku sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya ada salah, maafin ya. Tapi udah malu banget ya, maafin. Menurut aku soal pendidikan tradisional itu lebih ke yang kayak belajar di board, menggunakan board tulis gitu kan, buat kapur maupun spidol. Terus siswanya tuh biasanya belajarnya tuh ya tulis buku tuh kayak nulis di buku ya, sama paling sama ya gitu yang aku sama mungkin absennya tuh memakai, tahu buku absen? Nah, pakai itu. Nah, sedangkan pendidikan secara digital biasanya tuh menggunakan board yang smart. Kalian tahu nggak sih board smart? Meskipun kita nggak ngomongin pasti tahu lah ya. Board smart gitu. Sama Prakteknya beda kan? iya, sama mungkin kita nulisnya juga. Kan kalau yang kita nulisnya pakai tulis ya. Biasanya kalau yang digital tuh nulisnya tuh pakai, tau gak sih yang itu laptop gitu, diketik gitu. Tapi itu laptop gitu, sama mungkin di tablet itu sehari-hari ke sekolah bawa tablet gitu. Kita kan enggak ya, kita bawa HP aja gitu. Nah, terus mungkin absennya juga biasanya absennya tuh, kalian tau gak sih yang absen di Tulis gitu. bukan di itu, ada alatnya gitu pokoknya. Oh, yang pakai sidik jari gitu. Iya, biasanya itu kalau digital gitu aku suka lihat gitu. Terus mungkin segitu aja ya. Jadi kalau udah kelihatan banget sih kalau misalnya pendidikan digital tuh lebih simpelnya tuh berketergantungan sama teknologi. Kalau tradisional kan enggak ya. Mungkin segitu aja ya dari aku, pendapat aku. Kalian udah ngerti belum segitu gitu dari pendapat aku? Ngerti sih, ngerti. Udah gitu ya. Mungkin ada yang kurang. Enggak. Udah cukup sih segitu aja. Mungkin pendapat kalian gimana mengenai ini? Mengenai apa? Pembelajaran digital ya? Iya, mengenai apa itu perbedaan pembelajaran digital. Jadi pelajaran digital itu apa, tradisional itu apa menurut kalian gitu? Menurut aku pembelajaran digital lebih mudah memahami untuk materi kan. Ya, karena menggunakan Karena kita ngobrol secara langsung sama pembimbingnya dan langsung dipraktekin di depan kelas juga. Dan juga untuk digital mungkin susah buat, karena gak semua orang punya
handphone. Jadi gak semua orang dapat mengikuti pembelajaran tersebut. Punya handphone, punya kuota. Kecuali sekolahnya ngasih tablet per orang. Ada mah ngasih laptop gak sih? Ya itu, setuju banget itu. Nah, terus untuk kita lanjut ke pertanyaan aja nggak sih? Boleh. Ke pertanyaan yang pertama kita narasumber ya, langsung ke pertanyaan aja. Oke ya. Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya ke narasumber yang satu dulu ya, narasumber Bang kan. Ya. Sebagai pelajar yang sudah terbiasa dengan pembelajaran digital, apa yang paling Anda rasakan berbeda dibanding dengan kelas tradisional? Perbedaannya gitu kalau lebih singkatnya gitu. Iya, perbedaan menurut kamu gitu ya, lebih singkatnya. Perbedaannya tuh kalau soal digital tuh lebih mudah. Kayak kalau kita mau nyari sesuatu tuh lebih mudah, kayak misalnya kita nggak tahu jawaban MTK atau apa, kita bisa nyari gitu. Ya, nyari di mana tuh? Google atau enggak? ChatGPT. Ya benar tuh. ChatGPT, AI sekarang. AI gitulah. Terus kayak kalau mau ngisi sesuatu tuh lebih gampang karena pakai ketikan, nggak kayak tradisional pakai tulis gituan. Nah kalau digital lebih mudah karena kayak pakai ketikan gitu, nggak capek lah. Iya, tapi susah nggak sih ngetikin ya? Kalau yang belum terbiasa mungkin susah, tapi kalau yang udah terbiasa itu mudah sih. Ya. Kalau tradisional tuh perbedaannya kayak lebih prakteknya lebih gampang karena langsung datang gitu, dibanding digital tuh harus kayak di online gitu kan, ribet, Iya di sih. Zoom kayak gitu kan. Apalagi kalau koneksinya abal-abal nggak sih? Kalau kayak jaringannya jelek atau apa. Tapi kalau kan tradisional tuh lebih gampang, langsung kayak datang ke tempatnya langsung praktek, gak dibanding kayak digital gitu, susah lah ibaratnya. Ya, setuju sih. Tapi kalau dipilih itu suka yang mana, lebih suka digital karena emang gak capek lah. Gak capek. Kayak nulis kalau nggak. Sama mikir ya. Bener. Kita cari yang simpel aja. Mungkin dari aku segitu aja. Kalau menurut pendapat kalian gimana? Teman-temannya nih, pendapat bang gitu. Mungkin ya samalah, setuju juga. Setuju? Ya, Kamu lebih suka digital apa tradisional? menurut aku sih lebih suka digital karena lebih simpel lah dan nggak nulis gitu. Lebih Karena aku simpel. malas nulis. Lagi kan apalagi orang-orang sekarang udah bergantung sama teknologi kan. Ya, Iya sih, itu sebenarnya bahaya juga, tapi ya gimana ya, kita udah bergantung banget. Terus Aku lebih suka pembelajaran digital. Kenapa? Karena jujur aja saat pandemi banyak tugas dikerjain sama ibu. sama mama, Sama mama, karena kadang ketiduran, mak bohong kok. bangun siang, terus dikerjain sama mama. Kalau gak lagi malas, Kamu males? ya, Berarti seringnya malas ya? ya. Tapi iya sih, kalian nyadar nggak sih semenjak pandemi itu kayak kita lebih bergantung sama teknologi ya? Iya, karena udah terbiasa dari berapa tahun? 2 tahun ya? Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun bergantung sama teknologi. Ya sih. Gitu ya. Kita udah gitu ya. Kalau menurut, tapi jujur sih menurut aku juga kita semua lebih ke digital. Karena udah bergantung juga. Iya, sama kan kita Gen Z ya, Gen Z. Terus Gen Z tuh biasanya tuh pasti lebih milih yang simple, kayak ribet. gitu, nggak ribet gitu, Pokoknya lebih satset. Iya dong. Sebenarnya salah sih, cuman ya Mau gimana ngikutin zaman kalau anak sekarang gitu kan? ngikutin zaman. Kamu gimana? Kamu gimana? Oke, kita move ke pertanyaan selanjutnya aja. Selanjutnya Langsung move ke pertanyaan selanjutnya aja nggak sih? ya karena waktu juga sih. So sibuk banget Orang sih. sibuk. Iya, sibuk ya. Oke, karena narasumbernya sibuk. Nah, jadi kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, gitu. Pertanyaan selanjutnya, aku bakal nanya ke Rizky N yang sebagai narasumber kedua. Bagaimana sih pengalaman kamu dengan pembelajaran tradisional dan digital
pembelajaran tradisional sebelum ada pembelajaran digital. Jadi pengalaman kamu saat pembelajaran tradisional itu gimana sebelum kamu kenal digital? Perbedaannya gitu. Menurut aku pengalaman aku di pembelajaran digital secara langsung di kelas tatap muka dengan teman-teman dengan guru itu lebih seru dan lebih mudah dipahami karena kita bisa ngobrol secara langsung sama guru, bisa sharing-sharing materi sama teman-teman. Jadi kita gak terlalu kesulitan buat memahami materinya. Karena kalau online kadang kita terpotong sama jaringan. Iya benar. Kan? Iya benar, setuju. Ya, jadi susah buat komunikasinya juga. Segitu dong. Ya berarti pas kan ini pertanyaannya sebelum ada pembelajaran digital. Berarti sebelum online gak sih, sebelum ada COVID? Berarti kamu kelas berapa? 4 3 4 Iya, 3 4 45. 45. 1 2 3 4 5. Iya benar. Kelas 5 mah udah COVID. Kelas 5 udah COVID. Pokoknya COVID awal tuh pas kelas kita kelas 4. Tapi kalau kan kamu udah dibilang seru ya. Tapi aku yakin setelah pembelajaran digital pasti lebih seru digital ya. Jelas. Kayak bergantung. Ya jelas ya. Soalnya kamu ngerasa nggak sih perbedaannya? Perbedaannya yang signifikan jelas banget gitu. Merasa banget sih. Kayak gimana? Kita dari Yang tadinya ngetik di HP gitu. dari tatap muka secara langsung tiba-tiba tatap muka sama layar kan. Jadi kayak aneh gitu. Iya. Terus nulis nggak terlalu banyak nulis. Tapi tugas. Jadi ya banyak tugas. Tapi kerjaan sama si mama. Iya sih. Terus buat absen sih kalau online pasti banyak yang diabsenkan. Iya. Biasanya kan absen tuh di online tuh bebas ya, mau jam berapa aja. Meskipun ada pihak sekolah yang mewajibkan absennya jam 7, tapi tetap gak sih kita mah bangunnya jam 10. Enggak, bercanda. Soalnya ya kita kalau pas waktu dulu tuh biasanya bisa diabsenkan sama orang tua ya. Gak ketahuan juga kan, gak mungkin kan absen ini. Ice. Iya sih. Kalau VC, kebayang gak sih kita lagi tidur gitu absen? Iya absen. Kebantah. Terus biasanya nih ya, kalau menurut aku sih ya, kalian ngalamin gak perubahan pas dari tradisional ke digital kan pakai Zoom ya? Ya. Yang pasti Zoom tuh pasti cuma setengah badan kan, segini. Pasti bawahnya tuh kayak Kolor. pasti bawahnya kan kalau seragam biasa ya baju sama rok atau misalnya cowok celana pasti aku yakin 90% gitu ya yang itu pasti bawahnya tuh nggak mentingin bawahnya nggak sih? Iya, yang penting atasnya rapi, Iya, bawahnya atasnya bebas. rapi. Kalian ngalamin? Ngalamin. Iya sih, tapi aku nggak ngalamin. Oke, segitu aja. Ya, segitu aja deh mungkin. Iki segitu aja. Atau mau nambah lagi nih cerita tentang selama pendidikan digital kamu. Tapi ini tuh kita pendidikan secara digitalnya tuh lebih ke saat pandemi aja nggak sih? Soalnya kita kan nggak ngerasain ya yang board touch screen gitu. Iya. Sama ngetik pakai laptop kita nggak ngerasain. Iya. Sekolah saya. Hah? Sekolah mahal itu. Ini juga sekolah mah. Banget. Iya. Udah bahaya. Kita langsung move ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya nanya ke narasumber yang ketiga. Apa yang lebih kamu sukai, pembelajaran digital atau tradisional? Atau menurut Anda kombinasi kedua lebih baik? Kalau aku sih lebih suka pembelajaran digital karena lebih memungkinkan fleksibilitas waktu dan tempat. Jadi siswa itu bisa belajar kapanpun dan di mana saja. Jadi kapanpun sesuai mood gitu ya? Iya. Sesuai mood. Bisa malam atau siang lah. Emang boleh malam? Ya kan sesuai mood gitu. Iya sih, gak ada batasan waktu ya. Iya. Jadi yang memudahkan gitu. Dan juga mungkin akses ke materi pembelajarannya itu lebih mudah dan luas lah karena kan kita bisa mencari di internet
Tapi dulu kalian udah pakai chat GPT belum? Belum sih. ngerti lah. Soalnya kan belum ada juga. Emang belum ada? Gak tahu sih, pernah paling ini Google. Ya, Ya, mungkin Google ya. paling sering digunakan lah. Di Brandly ya, Iya. meskipun maaf kalau salah. Ya, tapi biasanya kalau kamu ngumpulin tugasnya tuh kapan sih? Kan aku tadi dengarnya katanya bisa malam gitu. Mungkin ngumpulin tugas ya Malam. siang lah, nggak malam juga sih. Siang paling beres zuhur lah. Soalnya kan suka bangun siang juga gitu. Keblok. Jadi ngerjainnya siang. Kamu lebih suka tradisional apa digital? Kalau aku sih lebih suka digital karena lebih simpel aja gitu. Termudah. Ya mudah dan juga sekarang kan banyak teknologi yang baru juga yang bisa membantu kita untuk belajar. Tapi kita sekarang sudah memasuki tradisional nggak sih? Ya mungkin, tapi ada campur-campur digital. Campur lah. digital ya, Ya. karena kita memakai HP juga. Berarti kita 50-50 lah ya. Ya, Ada beberapa guru juga yang pakai digital karena emang lebih mudah gitu. Ya, akses ulangannya ya. Jadi meskipun ada beberapa guru yang nggak pakai digital sama tradisional, sekarang tuh lebih ke digital nggak sih? Karena sekarang kan teknologi udah memajalela ya. Jadi kita bisa, Ulangan juga pakai HP kan. ya, jadi kalian lebih suka mana Ya, yang ulangan ya, seru nih. Yang ulangan kalian lebih suka yang digital apa tradisional? Oh jelas digital. Jelas digital karena emang Kenapa tuh? ya adalah intinya. Adalah Jadi gampang akses sih. Terus nggak perlu bawa barang-barang kayak pensil, pulpen, atau buku juga sama ini. buku buat. matret bisa kan. Iya sih ulangan ya. Tapi kan kalau ulangan umum kan biasanya ada esai juga ya. Jadi ya kita masih netral gitu ya, tradisional sama 50-50 digital. lah, udah. 50-50. Udah segitu aja. Ya mungkin udah dari aku segitu aja. Mau lanjut ke lain apa sih ke pertanyaan berikutnya? Lanjut aja. Lanjut aja. Lanjut aja ya. Ya. Nih, ini kita masukin, aku bakal nanya tentang tantangan sama manfaat kalian pembelajaran di digital sama tradisional ya. Manfaatnya itu apa sih? Terus tantangan kalian itu apa sih? Nah, yang pertama aku bakal nanya ke narasumber pertama ya. Jadi 1, 2, 3 gitu. Pertanyaannya tuh apa tantangan yang kamu rasain dalam mengikuti pembelajaran digital? Jadi apa sih hambatan? Enaknya gitu, enaknya, kekurangannya gitu ibaratnya. Ya, tantangan, hambatan gitu. Oh, mungkin kekurangan dari pembelajaran digital tuh kayak HP-nya nge-lag, kayak jaringan. Susah aja gitu kalau pembelajaran digital karena bergantung pada jaringan kan. Kalau Iya. digital kan kalau tradisional tuh langsung kayak di tempatnya gitu. Tapi kan kalau pelajaran digital kan lebih ke jaringan, jadi susah aja gitu buat ngakses sesuatu karena emang kadang kehalang sama jaringan juga sih. Iya ya. Terus rata-rata di sini tuh jaringannya susah ya. Karena kan bisa dibilang Indonesia belum terlalu bagus lah. Aduh. Belum terlalu bagus soal jaringan, kayak kalau negara-negara lain kan udah kayak bagus lah ibaratnya mah. Oh, jadi menurut kamu kalau misalnya di negara lain kemungkinan hambatannya tuh dikit. Iya, hambatannya dikit karena emang beda juga di negara lain, dari segi teknologi juga udah beda gitu perkembangannya. Tapi beruntung gak sih kalau misalnya yang memakai teknologinya pakai wifi gitu ya? Nah itu udah kesebut beruntung karena emang kayak di negara-negara lain kayak pelosok-pelosok itu kan susah tentang Iya jaringan sih. itu. Kalau kalian tuh lebih memakai jaringan data apa wifi? Kalau aku pribadi sih kadang kalau emang lagi bener-bener butuh pakai data, tapi kalau emang lagi nyantai gitu pakai wifi aja. Oh, emang beda ya? Ya menurut aku beda sih. Beda. Jaringannya lebih kenceng mana nih biasanya? Kalau soal kenceng mah lebih ke menurut aku pribadi ya, lebih ke data karena emang jaringannya nggak dibagi kan. Kalau wifi kan dibagi-bagi gitu iya. kan, jadi nge-lag lah ibaratnya. Tapi kalau misalnya di sekolah kan ada wifi nih ya. Ya. Kalian lebih suka menggunakan data di sekolah apa lebih wifi di sekolah gitu? Pakai wifi sekolah?
pakai data di sekolah karena nggak dikasih wifi. Ya. Tapi aku nyambung. Aku enggak sih. Kalau nyambung juga pasti nge-lag sih. Iya sih, aku biasanya enggak itu. Segitu aja mungkin Sedikit dari aku. aja. Setuju nggak sih kalau soal jaringan sih setuju ya, karena yang masalah utama tentang pembelajaran digital itu sih. Dari jaringannya sih yang bikin susah mengakses sesuatu sih. Benar, jadi kita harus request ke pemerintah. Ya request jaringannya agak dinaikin biar gak nge-lag sih. Iya sih. Atau enggak internet gratis. Nah iya Itu setuju banget. Kalau nggak misalkan kan itu ada makanan gratis tuh, tambahin internet gratis. Oh, ini ngeluncak. Terus kita move ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya aku mau nanya ke narasumber kedua. Bagaimana kamu mengatasi tantangan yang ada ketika harus belajar secara online? Mengatasi Tantangan seperti jaringan sulit mungkin, atau enggak tantangan seperti yang teknologinya tidak memungkinkan, kayak kamu misalnya nggak punya HP nih, tapi diwajibkan memakai HP. Nah, mengatasinya tuh bagaimana? paling bisa aja pakai punya mama. Mama gitu. Punya siapa? Punya mama. Punya mama. Yang penting ada mama. Iya. Bisa pakai HP saudara yang lain buat bikin saudara gitu. Iya. Iya, pakai sebentar gitu ya. Terus yang soal jaringan? Buat jaringan mungkin pakai Ubi atau gak beli data yang sebulan pakai langsung sehari. Sebulan. Biarkan sebulan. Emang gue seboros itu ya? Ya karena kan dulu tuh di rumah terus, jadi ya kerjanya tidur, makan, scroll gitu. Scroll apa tuh? Ya TikTok, Instagram gitu. Saya nggak ada main game gitu. Belum tahu ngerti. Jaringan yang kalian pakai tuh 100% digunakan untuk belajar atau 50-50 sih. serius 50-50? Apa 80% main, 20% belajar? 75%. Ambil tengahnya ya, yang netral gitu. Mungkin ada saran gitu ya buat yang nonton gitu, bagaimana kalau misalnya ya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya ya, buat narasumber ketiga. Untuk narasumber mana ya? Ketiga, apa manfaat utama yang Anda dapatkan dari pembelajaran digital? Ya mungkin wawasan kita menjadi luas lah, karena kita mencari-cari di internet dan apa ya, Lebih gampang. ya manfaatnya. Iya sih, lebih gampang ya manfaatnya. Apalagi kan mau yang simpel gitu. Ya, Jadi tinggal cari jawaban di Google. Menambah wawasan luas gitu ya. ya. Setuju sih, itu manfaat banget buat kita. Jadi enggak. Oke, kita lanjut aja nggak sih ke topik terakhir, untuk bab terakhir gitu ya, karena kita dikejar waktu juga nih. Dari usir. Enggak. Pandangan dan harapan untuk masa depan pendidikan digital. Jadi menurut kalian semua, ini langsung ya ke kalian semua. Masa depan pendidikan digital di sekolah-sekolah, menurut kalian tuh gimana kalau misalnya sekolah-sekolah itu tuh memakai pendidikan secara digital di masa depan tuh nanti gimana? Menurut aku jangan terlalu mengutamakan digital, jadi kayak 50-50 nih, kayak Yes. segini 50 tradisional, 50 lagi digital. Jadi ketika mereka ngelakuin sesuatu tuh kayak misalkan kita terbiasa di digital nih, tiba-tiba tradisional kan kayak bingung gitu. Nah jadi jangan terlalu diutamain digital di sekolah itu gini, menurut aku pribadi. Benar. Setuju. Menurut aku pembelajaran digital itu bagus karena lebih dimudahkan itu kan buat belajar dan Yeah. mencari wawasan ini.
Tapi di setiap ada kelebihan pasti ada kekurangannya kan. Benar. Kekurangannya adalah kita bakal terus bergantung sama teknologi, bakal bergantung sama Google. Terus kalau kita berlama-lama main HP, otak kita mungkin bakal cepat rusak juga. Bermasalah ya. Iya. Nah, udah. Ke Firman? Mungkin mungkin sama kayak aku juga. Sama ya. Ya. Ini ngikut aja ini anak bungsu. Ngikut kakak-kakaknya. Bener. Berarti untuk masa depan tuh secara pendidikan digital tuh kurang ya, karena nanti malah bergantungan yang simpel-simpel gitu kan, nggak mau berusaha gitu yang aku dapat dari pernyataan Takutnya kalian. dari segala hal juga bergantung sama teknologi gitu. Iya, Manusia tuh udah nggak bisa bergantung pada siapapun, jadi ibaratnya kayak bergantung pada mesin gitu. setuju. Jadi si tingkat pengangguran atau dari apa tuh makin naik. Lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya ke narasumber yang kedua. Semuanya aja langsung ke semua. Apakah kalian ingin pendidikan digital ini tetap ada bahkan setelah pandemi berakhir? Aku harap sih ada, karena mungkin dapat memudahkan kita buat mencari ilmu lebih banyak, dan juga kita dapat sharing mungkin sama orang-orang luar, agar Luar tuh apa? kayak orang juga pokoknya. Oh iya. Biar ya orang daerah mungkin luar kota atau luar negeri Ya, yang bisa kita ulik-ulik, kayak menambahkan wawasan lebih. iya. Setuju. Kalau dari aku sih nggak apa-apa sih ada kan. Harus ada sih, karena emang kayak beberapa orang udah bergantung sama teknologi juga kan, kayak aku juga kan. Aku kan setiap tidur harus dari lagu ibaratnya gitu. Iya, Jadi pertama harus ada karena emang udah bergantung. Kedua bisa mencari ilmu dari orang luar, kayak luar daerah, kayak luar provinsi juga. Luar berarti daerah. sama kayak Iki ya. Ya, segitu aja ya. Kalau menurut aku sih ada, cuman jangan terlalu sering menggunakan digital lah. Soalnya kan kalau menggunakan digital itu ntar murid sama guru tuh inilah ya, murid ntar bergantung ke digital, dan juga Guru juga ya. iya guru juga. Nanti di kelas tuh nggak ada interaksi apa-apa antara guru dan murid gitu, jadi semuanya fokus ke digital masing-masing. Oh, jadi nanti tuh kayak guru tuh kayak udah, kalian kalau mau belajar ini cari di Google gitu-gitu. Jadi guru diam, murid malah nyari di Google sendiri gitu. Paling banyak ya guru kayak gitu. Udah kan? Ya. Nunggu berapa? Ya. Udah. Lanjut aja. Lanjut aja Wak ya. Kejar waktu. Kejar waktu. Sibuk. Apa yang menurut kalian? Nunggu nih. Menurut kalian apa yang harus diperbaiki dalam pembelajaran digital agar lebih menyenangkan? Apa udah menyenangkan tapi harus lebih ditambah ini biar lebih menyenangkan gitu? Mungkin kalau buat anak-anak sekarang ditambahin kayak game-game gitu gini. Oh, ice breaking. Ya, kalau dari aku sih tambahin game gitu biar kayak seneng, karena kan kalau emang kayak belajar biasa kan bosan juga kan. Ya, setuju. Nah, jadi mending ditambahin game gitu kalau menurut aku sih. Ya. Kalau menurut aku biar lebih enak, kayak dilancarkan lagi jaringannya, lebih ditingkatkan, lebih maksimal, biar nggak terganggu juga saat pembelajaran. Terus diingetin yang tadi ice breaking, biar nggak terlalu fokus sama HP. Ya, cukup. Kalau menurut aku sih sama kayak Bang, ditambah main game lah, sambil main game sambil belajar juga, biar nggak terlalu stres lah mikirin Tugas ya. gitu, apalagi tugasnya yang gitu. Mungkin segitu aja ya. Mungkin segitu aja. Aku juga setuju sih kalau ice breaking, karena biar nggak bosan-bosan amat, apalagi kalau misalnya gurunya tegang gitu ya. Ya. Nanti kita malahnya nggak fokus sama pembelajaran, malah fokus sama takut sama guru itu. Jadi aku
aku harap guru-guru yang bakal lihat ini tuh menambahkan ice breaking ke itu gitu ya. Kalian juga berharap gitu nggak sih? Berharap gitu nggak sih? Iya. Iyalah. Semoga we ya. Semoga. Oke. Udah gitu aja. Aku terakhir apa yang bakal kalian sampaikan agar pendidikan digital itu lebih maksimal, atau dari misalnya kayak dari segi alatnya, dari aplikasinya, atau apa gitu. Buat dari aku diperbanyak alat, kayak tambahin dana sekolah buat dari beberapa handphone atau tablet ya. Jangan terlalu mahal atau itulah, yang penting bisa untuk membuka aplikasi Google Chrome kah, apa aplikasi Iya benar, setuju. Jadi lebih maksimal gitu. ya. Dananya. Kalau dari aku juga sih kayak gitu, tambahin kayak wifi, karena emang kendala dari suatu pembelajaran digital tuh kalau nggak dari HP ya dari jaringan ya. Iya. Nah jadi menurut aku pribadi jadi tambahin aja gitu kayak wifi, kalau nggak apa yang kayak kuota gitu. Benar. Dari awal emang pembelajaran itu tergantung sama jaringan ya. Karena kan pembelajaran digital. Iya. Ya menurut aku sama lah kayak mereka itu. Bukan gak ngikut terus. Kan kayak gimana? Tadi ambil semua. udah diambil semua. Oke, berarti nasib anak bungsu ya, nasib terakhir. Semangat ya. Ya. Oke. Itu aja mah. Segitu aja udah kali ini. Oke, ada closingan, mungkin aku akan ngasih kesimpulan tentang diskusi kita. Mungkin mereka merasakan perubahannya, sama mereka tuh lebih suka pengalaman saat digital gitu. Kalau menurut aku mereka tuh semua tuh pada lebih suka pembelajaran digital. Namun nggak selamanya yang mereka pilih itu ada kelebihannya terus. Pasti ada kekurangannya kan. Kesimpulannya tuh di antara semua kekurangan, mereka lebih kayak lebih kayak setuju kalau kekurangannya tuh lebih setuju kalau kekurangannya tuh jaringannya gitu, pada kesulitannya tuh di jaringan kebanyakan dibanding kekurangan. Kan masih banyak ya kekurangan lain tuh kayak HP gitu, tapi aku yakin lah mereka sekarang masih udah pada punya HP ya, tinggal jaringannya aja nggak sih? Karena asa tuh ikhlas gitunya bagi kuota teh aku ge ngerasain lah. Belum. Terus manfaatnya tuh dari mereka tuh kebanyakan manfaatnya karena simple, karena kita tuh semua tuh Gen Z maunya seperti yang kita bilang tadi. Kalau Gen Z tuh mau yang simple, terus ya gampang gitu lah ya, gak ribet, gak pusing gitu. Jadi ya mungkin kesimpulannya gitu aja, meskipun aku nggak terlalu bisa ngejelasin kesimpulan secara benar, tapi menurut aku segitu aja. Setuju nggak? Setuju sih aku. Oke. Nah. Terima kasih. Oke, terima kasih dari podcast Kobo 3. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton atau menonton. Ya, menonton. Sekian dari Udah, makasih. Makasih ya. Terus aku harap dengan adanya podcast ini kalian bisa menambahkan wawasan kalian tentang perbedaan pembelajaran secara digital dan teknologi. Meskipun ini lebih isinya kayak ngobrol santai, lebih ke sharing gitu ya. Namanya juga podcast gitu kan, kita sharing gitu. Tapi dengan ini aku harap kalian bisa lebih mengerti, karena bahasa kita bukan bahasa baku juga kan ya. Ini masih ada ketawa-ketawanya gitu, karena ini pure ngobrol, naturally ngobrol gitu. Bahkan ya gitu. Nah, tutup aja ya. Ya udah, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.